Sudahkah ia menjadi juru selamat bagiku? Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Victorius Rudi Hartono, Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, datangnya Mesias Juru Selamat kita, selain dalam catatan kita adalah bermenung tentang hadirnya Juru Selamat Yesus dan merenungkan itu dalam Bethlehem kelahirannya, menjadi tanda nyata bahwa Allah betul-betul tinggal dalam sejarah manusia. Dan setiap Natal yang kita hadapi itu menjadi peristiwa syukur bahwa Yesus telah hadir di tengah-tengah kita, Immanuel. Pertanyaan-pertanyaan Anda dan saya selalu bergumul, Tuhan telah datang. Apakah Dia sudah menjadi kabar sukacita bagiku? Tuhan telah datang. Apakah Dia juga telah apakah kita juga telah memaknai hidup kita akan Immanuel, Allah yang beserta kita? Tapi kenyataannya ada anak-anak yang terbuang, yang tidak direncanakan, yang begitu saja menjadi korban-korban penganiayaan. Padahal kalau kita pikirkan mengenai kelahiran, bahwa itu menjadi tanda sukacita, kegembiraan keluarga besar. Kenyataan masih banyak orang-orang yang berpikiran picik, berpikiran negatif, kejahatan-kejahatan ini makin modern, makin banyak loh saudara-saudara. Coba Anda renungkan, kadang saya berpikir, pantas saja ya yang masuk surga itu sedikit. Karena banyak kali dalam catatan tertentu seperti ini, misalnya begitu. Atau minimal kita merenungkan dosa-dosa Anda sendiri.
Pasti makin hari ada aja. Habis ngaku dosa ada yang cerita, Romo saya baru ngaku dosa hari Kamis, ya ampun buat dosa lagi. Boleh lagi Romo? Boleh aja. Terserah ya. Yang penting dalam pengakuan itu Bapak Ibu aku bilang penyesalan. Kalau lu nggak pernah nyesal gimana berubah? Kalau itu menjadi rutin dan kewajiban, ya bagaimana kita bisa memaknai kelahiran Yesus Mesias Juru Selamat itu menjadi penebus aku. Aku yang banyak dosa, dosanya telah ditebus. Lihat perspektif bacaan hari ini bicara tentang orang-orang yang dipersiapkan untuk mempersiapkan kehadiran Mesias. Siapa dia? Yohanes Pembaptis, juga raja-raja di perjanjian lama, juga Nabi Elia yang sungguh terberkati, juga Nabi Hana yang dengan anak Samuel yang terberkati. Maka dalam catatan itu saudara-saudara terkasih, mari kita senantiasa merumuskan kehendak Allah di dalam kehidupan. Sudahkah Ia menjadi juru selamat bagiku? Ataukah aku sudah mempersiapkan jalan banyak orang untuk ketemu Tuhan? Jangan-jangan dalam hidupku senantiasa aku menghambat banyak orang untuk ketemu dengan Tuhan. Jangan-jangan aku melarang banyak orang untuk ketemu dengan Tuhan. Banyak cerita-cerita menarik kalau kita diurai. Misalnya dalam catur-catur kecil, ini pemberlakuan TGKP seperti ini kan hanya perwakilan ya. Banyak orang pengen rindu ke gereja, nggak punya kuota. Mau datang ke gereja, rebutan. Udah rebutan terdaftar, ada yang nggak datang lagi. Nah seperti ini kan sebetulnya terserah Anda gitu ya. Tapi inilah sebuah catatan-catatan. Memahami kehendak Tuhan itu memang tidak mudah, tetapi setiap kali Anda dan saya punya diskresi kecil dalam kehidupan, maka ketika kita boleh memahami kehendak Tuhan, ini menjadi perjalanan yang luar biasa. Lihat Zakaria, sulit dia memahami bagaimana Elisabeth istrinya ini yang tadinya dicap mandul tiba-tiba bisa melahirkan. Begitu melahirkan ternyata anaknya nggak harus dari fam, karena orang-orang Israel Yahudi itu nama-nama dari anak-anak mereka itu apalagi laki-laki mengikuti garis keturunan bapak ya atau laki-laki. Ini kan harusnya namanya Zakaria. Kenapa ini Yohanes? Ini udah tanda-tanda aneh. Apalagi ada pernyataan menjadi apakah anak ini nanti, karena baru kasih nama saja sudah sesuatu yang lain. Mungkin Anda juga bisa merasa begitu ya. Ada anak yang lahirnya apa sih itu ya? Duluan tuh apa namanya ya? Kok saya lupa ya. Pokoknya harusnya 9 bulan, 7 bulan udah lahir duluan ya. Nanti tanda tanyanya dia pinter gitu kan. Ada yang anak lahir malam Jumat, kerjanya betapa terus misalnya dan sebagainya. Tapi ada anak tompel lahirnya dinamain Tompelius gitu ya. Yang ini keterlaluan lah, maksudnya gak ada nama yang lain. Nah dalam catatan-catatan seperti ini semuanya dilakukan oleh Zakaria mengikuti kehendak Allah, dan ketika itu dilakukan terbukalah mulutnya untuk mengatakan kebenaran dan akhirnya bersukacita. Semoga Natal yang besok kita rayakan menjadi sukacita untuk Anda dan saya. Maknai betul-betul bahwa Mesias itu sudah hadir pada Anda dan saya menjadi juru selamat dan penebus. Cukup dengan nyanyian yang sangat singkat buat saya. Yesus juru selamat datang di Bethlehem,
Yesus Juru Selamat datang di hatiku, datang di keluargaku, datang di gerejaku, datang di semuanya saja. Kantorku bisa, sekolahku bisa, dan di rumahku juga bisa. Semoga Mesias Juru Selamat kita persiapkan juga datang pada hati kita. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.